Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Diduga karena kasus perselingkuhan, 2 kelompok warga bentrok di Jalan Cendrawasih, Mimika, Papua Tengah. Sering menjamret wanita, seorang pemuda diringkus polisi. Antisipasi penyelundupan barang ilegal dari Papua New Guinea, tentara rutin berpatroli di perairan Jayapura. Dua kelompok warga di Mimika, Papua Tengah saling serang di Jalan Cendrawasih. Bentrokan warga itu dipicu masalah perselingkuhan yang tak kunjung selesai sejak tahun 2023. Polisi yang mendapat laporan langsung ke lokasi dan membubarkan kedua kelompok yang saling serang. Awalnya itu ada permasalahan keluarga antara Marjapun dengan masalah ini sebelumnya sudah tahun yang lalu. Ini dibuat lama. Nah, dari pihak mereka ini tadi kami memberitahu kepada kami sepakat untuk mereka untuk bersini dan apa berarti ditunda begitu. Oke, hanya mereka sepakat di sini. Pada saat mereka berkumpul itu sekitar jam 11, tiba-tiba yang mereka tidak dari mana ada melemparan batu. Lemparan batunya ini spontan, masyarakat yang ada di jalan itu keluar. Saat mereka keluar, karena ini jalan raya ya jelas masyarakat berhamburan di sini dan masyarakat yang duduk-duduk di sana pun respon. Namun karena pemberitahuannya tadi pagi sudah ada di kami, ada yang kebetulan kami ada di sini, ini tidak sempat keluar. Tadi kurang lebih 5 menit membuat masyarakat panik di jalanan dan kendaraan dari dua arah berhenti. Aparat kepolisian juga mendorong kedua kelompok menyelesaikan masalah itu secara damai di kantor polisi. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Seorang pria ditemukan tewas di kawasan hutan lindung Anggori di Kabupaten Manokwari, Selasa lalu. Korban diketahui bernama Yahya Sayori. Ia sebelumnya dilaporkan hilang saat berburu bersama 18 orang rekannya. Tubuhnya ditemukan terlentang di tengah hutan dengan pakaian yang masih lengkap. Korban atas nama Bapak Yahya Sayuri bersama dengan rombongan 19 orang pergi berburu di hutan Anggori. Pada kemarin tanggal 22 April 2024 pukul 07 mereka memasuki hutan. Hingga kami menerima laporan ini Bapak Yahya Sayuri belum kembali juga. Untuk itu kami dari kantor pencarian Manokwari mengirim satu tim untuk melaksanakan operasi SAR pada pukul 08.50. Tim bergerak menuju ke LKK, di mana terlibat ada beberapa potensi, di mana ada Polsek Amban, BPBD Provinsi. Kami bersama-sama melakukan operasi SAR di hutan lindung Anggori. Tim tiba di lokasi kejadian pukul kurang lebih jam 10.00 waktu Indonesia Timur, dan kita melaksanakan operasi SAR. Kurang lebih sekitar pukul 13.00 korban kami temukan di hutan lindung. Bapak Yahya Sayuri ini berumur 40 tahun. Setelah kami temukan di hutan dalam keadaan meninggal dunia dan kami evakuasi ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Manokwari dan kami serahkan kepada pihak keluarga. Jasad korban langsung dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Januarius adalah penjamret ulung. Selama ini ia kerap lolos dari kejaran polisi. Namun kali ini Januarius tidak berkutik. Ia ditangkap tim Raja Wali Satreskrim Polres Merauke. Bulan April ini saja Januarius sudah 6 kali beraksi menjamret para korbannya. Pria berusia 27 tahun ini berhasil menggasak 2 sepeda motor, ponsel, dan sejumlah uang. Kejadian bermula di Jalan Ternate. Pelaku berboncengan 3 orang menggunakan motor. Kemudian memepet atau menyerempet korban sehingga korban terjatuh dengan motor masuk ke dalam parit. Setelah terjatuh, pelaku ini berpura-pura menolong korban untuk mengangkat motor dari parit. Nah, kemudian pelaku ini setelah mengangkat motor dari parit, dalam posisi motor masih hidup mesin, begitu sampai di jalan, pelaku ini langsung membawa lari atau motor ini dengan mengendarai motor yang posisi tadi mesin hidup. Kejadian dari pelaku inisial YRIR, kemudian korban 6 orang diantaranya Junior, Wijayanti, Reskia, Wanti, Arianti, dan Aprilia, 6 orang. Januarius umumnya lebih memilih korban rata-rata wanita hamil karena lemah dan tidak berani melawan. Kalau pas dapat di jalan yang tujuan jambar itu pas dapat perempuan. Kau pas dapat perempuan. Apakah memang di jalan tidak ada yang laki-laki melintas? Kan banyak juga. Hanya memang kau cari kelemahan yang paling lemah kan perempuan, begitu kan? Nah itu alasannya itu. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Merauke. Tersangka diancam dengan hukuman penjara selama 12 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satlantas Polres Merauke, Papua Selatan menggelar razia lalu lintas yang berlangsung di depan Mapolres Merauke. Razia dilakukan karena banyak pelanggaran lalu lintas serta perilaku pengendara kendaraan bermotor yang tidak disiplin dan membahayakan pengendara lain. Razia tentu mengejutkan banyak pengendara yang melintas karena tidak menduga puluhan polisi tiba-tiba mencegat para pengendara. Sebagian pengendara tidak bisa mengelak, namun sebagian lagi mencari akal seperti berpura-pura mogok hingga banting setir ke masjid dan bengkel berpura-pura motornya rusak. Melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Jadi kita melaksanakan kegiatan KRID, mengingat ya kita dengan maksud mengantisipasi, mengurangi, mencegah fatalitas kecelakaan lalu lintas. Jadi pelanggaran yang kasat mata kita hentikan, sementara yang tidak melanggar kita langsung kasih jalan supaya arus lalu tetap lancar dan aman. Terus bagaimana pengendara lain Pak yang pura-pura masuk toko, langsung pura-pura mogok, lalu ada pula juga yang pura-pura masuk bengkel Pak? KBO. Jadi ketika anggota kita sudah sebar di titik-titik yang mencurigakan, apabila nanti ada pelanggar yang berusaha menghindar dengan berbagai dalih, kita sudah siapkan personil. Jadi kita sudah bisa melihat apabila ada terlihat kita langsung amankan. Demikian. Dalam razia ini polisi menilang 65 pengendara dan sebagian lagi hanya diberikan teguran. Sebagian besar pengendara yang kena tilang umumnya tidak membawa SIM, tidak menggunakan helm, dan kendaraan tidak ada nomor polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penyelundupan senjata api, BBM, dan pencurian ikan masih terjadi di perairan Jayapura, perbatasan antara Papua dengan Papua New Guinea. Satuan Patroli Laut Lantamal 10 Jayapura meningkatkan patroli keamanan di wilayah perbatasan dengan menggunakan 3 kapal cepat, Piton, Lakahia, dan kapal perang KRI Al-Balqora 867.
caranya kita mencegah itu kehadiran unsur itu harus sering berada di perbatasan pengamanan, tapi juga agar hasil itu mendapat optimal, memiliki daya tangkal yang tinggi, itu kita memerlukan adanya sinergitas, memerlukan adanya komitmen yang sama. Dalam hal ini dari pemerintah daerah, kami sudah ketemu Pak Wali Kota, Pak PJ Wali Kota, kemudian Pak Sekda. Dari pemerintah Kota Jayapura sangat mendukung betul tugas pokok daripada Satrol. Itu ditegaskan langsung oleh Pak Wali Kota. Saya salut sama Pak Wali Kota dengan Pak Sekda. Kemudian dari rekan-rekan semuanya, dalam hal ini stakeholder terkait, kami berusaha rangkul. Maka itu kami melaksanakan patroli bersama. Kadang saya undang buat mengikuti patroli bersama. Maksudnya apa? Mereka juga memiliki wewenang. Kemudian diharapkan dengan patroli terintegrasi, para stakeholder terkait ini kita ikutkan dalam satu operasi sehingga ada fungsi pengawasan. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengapresiasi Satrol Lantamal 10 Jayapura yang gencar patroli untuk mencegah kasus penyelundupan yang marak terjadi. Karena itu saya sebenarnya cukup memberi apresiasi ya pada Satrol dan juga anggota yang betul-betul melakukan tugas dengan baik sehingga bisa menangkap upaya-upaya penyelundupan, baik itu ya barang terlarang seperti ganja, tetapi juga barang-barang ilegal lainnya seperti pinang kemarin ya, dan juga barang-barang ilegal lain yang dibawa dan masuk dari Papua Nugini ke Jayapura. Itu upaya-upaya langkah-langkah yang dilakukan oleh Satrol, kita memberi apresiasi dan teruslah melakukan pengawasan. Pemerintah kota juga memberi support dan dukungan. Belum lama ini, TNI Angkatan Laut menangkap 7 warga negara asing asal Papua Nugini karena kedapatan menyelundupkan BBM dan 30 karung pinang. Satrol Lantamal 10 Jayapura mengajak masyarakat membantu TNI Polri memberikan informasi jika pihak tertentu yang menyelundupkan barang ilegal. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sepekan lebih setelah Lebaran, harga ayam potong di Pasar Wamanggu, Merauke, Papua Selatan terpantau naik. Harga ayam potong rata-rata naik sekitar Rp15.000 per ekor. Semisal, harga ayam potong ukuran besar naik dari Rp60.000 menjadi Rp75.000 per ekor. Sementara untuk ayam ukuran sedang naik dari Rp55.000 menjadi Rp70.000 per ekor. Menurut pedagang, kenaikan harga ayam potong ini disebabkan ongkos angkut melalui pesawat yang naik. Sehingga banyak peternak ayam potong menghentikan sementara penjualan ayam potong karena sebagian bibit ayam potong didatangkan dari Makassar dan Jayapura. Harganya berapa sekarang? 75. 75 juga ya, paling besar. Belum turun dari sekarang ya. Kenapa sampai bisa mahal begitu ya? Tanya Apa? Apa? Harga Sawah. ya. Dargo. Kandangnya banyak serang. Sekarang sampai 60. Hanya sekarang ini karena barangkali ongkos-ongkos dari pesawat ini yang sampai sudah naik sampai 75.000. Tadinya berapa itu? Tadinya kan ada 60.000 Pak per kilonya. Itu kapan ke? Yang sebelum Lebaran Pak, ya. Ini selesai Lebaran ini tambah naik ayam, bukan tambah turun ayamnya. Karena pakan itu pertama pakan, terus ayamnya dikirim dari naik pesawat Pak ke Merauke. Bibitnya itu ya? Bibit-bibitnya Pak ya. Menurut pedagang, harga ayam potong di Merauke kemungkinan masih akan naik lagi beberapa hari ke depan seiring kenaikan biaya pengiriman bibit ayam dengan pesawat udara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puluhan pedagang di Pasar Sentral Mimika, Papua Tengah mengikuti sosialisasi yang digelar Pemkab Mimika. Peraturan daerah itu mengatur tentang penjualan hanya boleh dilakukan oleh pedagang di dalam pasar, sehingga jika ada pedagang yang nakal akan ditindak oleh polisi Pamong Praja.
Selama ini kami melihat setelah kami memastikan posisi di lapangan dengan berbagai macam persoalan yang kami hadapi, itu di sana ada sejumlah rumah yang dibangun menonjol ke jalan, bahkan sampai mendekati pada trotoar jalan, parit jalan. Nah, ini kan sebenarnya sudah melanggar aturan. Sehingga hal seperti ini memang kita harus terus melakukan penegakan peraturan. Penegakan itu kita memberikan dalam bentuk edukasi kepada masyarakat, supaya masyarakat punya animo yang terbangun secara pribadi, yang kemudian mereka dapat melaksanakan itu untuk menjawab apa yang sebenarnya mereka tidak boleh melakukan. Yang bisa melakukan, silakan mereka lakukan. Yang tidak boleh mereka melakukan, tidak boleh mereka melakukan. Itu intinya. Pedagang juga diimbau menempati seluruh lapak yang disediakan pemerintah dan tidak boleh memperjualbelikan lapak kepada pedagang lain. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Bukan hanya penyidik saja, tetapi juga ada Otoritas Jasa Keuangan Papua mengumpulkan seluruh penyidik Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi dalam rangka penanganan perkara tindak pidana sektor jasa keuangan. Penyidik Kejaksaan dan Kepolisian diminta berkoordinasi dengan OJK saat menangani perkara tindak pidana sektor jasa keuangan. Tujuannya kerjasama koordinasi sebagai manifestasi dari nota kesepahaman yang kami punya antara OJK, Polri, dan pihak kejaksaan. Tujuannya menyamakan persepsi dan menyamakan frekuensi ya, mengenai bagaimana pencegahan, pemberantasan, penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Kita selalu koordinasi. Nah, dari pihak kepolisian di Papua itu juga sering berkunjung ke kita untuk menanyakan kasus atau apa gitu, penanganan seperti apa gitu juga. Dan kita juga sering dimintakan sebagai ahli juga dari Polda apabila ada tindak-tindak pidana perbankan yang mereka memintakan ahlinya. Gitu. Ada beberapa. Jadi selama ini OJK sudah sering dilibatkan juga Pak ya ketika ada terjadi perbankan. Iya, kita selalu dimintakan sebagai ahli, bukan saksi ahli. Sering Polda memintakan sebagai ini. Namanya dengan adanya kegiatan ini dari OJK. Ya, koordinasinya itu bisa lebih baik. Sejak tahun 2011 hingga bulan April 2024, OJK telah menyelesaikan 119 perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang telah dinyatakan lengkap P21. Terdiri dari 94 perkara perbankan, 5 perkara pasar modal, dan 20 perkara industri keuangan non-bank. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Tentara yang bertugas di perbatasan Indonesia tidak hanya bertugas mengamankan wilayah, tapi juga melakukan pembinaan teritorial, termasuk bakti sosial membantu masyarakat sekitar. Satgas 125 Simbisa memperbaiki 5 rumah untuk warga di Kampung Bade, Distrik Edera, Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Sebagian besar warga di daerah tidak mempunyai cukup uang untuk memperbaiki dan membangun rumah, sehingga masih banyak warga tinggal di rumah yang sudah reot dan tidak layak huni. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rumah saya mendapat bantuan renovasi dari Satgas Unit 125 Simbisa. Terima kasih Simbisa.